Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kakak dengan Kak Diva, Kak Diva kelas berapa ini? kelas 11. Kelas 11. Ya, Kak Diva. Rumahnya mana? Rumahnya mana? Ya, saya ulang lagi untuk kegiatan yang baru saja kami lakukan itu ada kegiatan pengembaraan. Nah, jadi kegiatan pengembaraan itu baru saja dilakukan bulan November tanggal 15 kemarin. Untuk selanjutnya itu baru saja masuk ke kelas 10 itu kami mengadakan kegiatan yaitu penerimaan tamu ambalan yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juni. Nah, setelah itu di bulan Juni kita mengadakan kegiatan pengemahan Bantara. Terus juga ada diklat Dewan Ambalan yaitu diklat anggota masa bakti saya. Dan setelah itu juga ada kegiatan penerimaan tamu ambalan pengembaraan. Iya. Oke. Ya. Kita cek aja ya, ini. Latihan rutin ada ya? Ada. Pioneering. Ada. Ya, permainan bersama. Ada. Penjelajahan. Ada. Berkemah ya. Safari camp. Pengembaraan tadi ada ya? Ya, ada. Bakti sosial. Untuk bakti sosial ada. Ya, aksi peduli lingkungan. Untuk aksi peduli lingkungan itu kita masukkan kepada setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat itu kita ada gitu aja ya? Ya. Mountaineering. Ada. Mountaineering itu apa? Mountaineering itu alat untuk mendaki. Pendakian di gunung ya? Ya. Ya, untuk gelar penegak. Ada. Dian Pinsat. Ada. Musyawarah Ambalan. Ada Bapak nanti di sebelah sana. Ya, kegiatan adat Ambalan. Ada. Oh, ada semua ya. Hebat ini. Sekarang aja untuk apa namanya dokumen aja. Saya ingin melihat dokumennya bahwa ada gitu ya. Dokumennya. Misalnya ya Safari camp ya pengembaraannya tadi. Ini pengembaraan yang baru saja kemarin. Baru saja. Ya. Untuk LPG-nya saya. Iya, terus anunya, laporannya juga ada ya. Terus fotonya? Untuk fotonya di sebelah sana. Di sana. Ya. Ada. Oke. Itu. Ketua salah ketua itu dari situ. Jadi kalau sudah ada mahwi ya ada struktur organisasi yaitu latihan gabungan ada. Untuk latihan gabungan itu terakhir tahun kemarin Bapak. Ya. Kegiatan tingkat ranting. Ada mengikuti kemah Wala. Kegiatan tingkat cabang. Kemah Akbar kemarin. Kegiatan tingkat daerah nasional. Itu mengikuti LPP Lomba Penegak Kreasi di UIN. Internasional? Belum ya. Coba tunjukkan yang tingkat daerah atau nasional. Ini untuk kemah Akbar tahun kemarin. Ini yang kemah cabang. Jumlah pimpinannya berapa orang? Ini loh Pak. Pimpinannya. Satuan terpisah enggak? Satuan terpisah apa tidak? Udah boleh, udah penegat, udah Ini untuk LPP tingkat daerah. Ya, bapak-bapak, laki-laki, papi, iya sudah. Satuan terpisah. Ini ya latar. Ini untuk lomba LPP tahun kemarin. LPT. Kegiatan Aku ya gampang lah yang kuwi kemarin ya musyawarah. Dalam setiap perencanaan kegiatan yang merupakan realisasi dari program kerja kegiatan. Perencanaannya seperti apa di sini?
Nah, untuk perencanaan itu yang pertama kita melakukan rapat terlebih dahulu seangkatannya kita. Setelah kita sudah membentuk rapat atau garis besarnya kita temukan, kita rapatkan dulu dengan Dewan Kehormatan yaitu DK-nya kelas 12. Nah, setelah kelas 12 itu menyetujui atau memberikan berbagai saran ataupun masukan, setelah itu kita proses pembuatan proposal dan lain-lain. Setelah proposal itu di ACC kepala sekolah. Nah, proposalnya kayak apa? Proposal contohnya kegiatan Terus macam-macam nggak apa-apa. ini ada proposal pengembaraan, ini proposal penerimaan tamu ambalan kemarin, ada perkemahan laksana, ini ada di Dewan Ambalan. Ya, satu aja. Ini kegiatan proposal kegiatan pengembaraan. Ya. Nomor tujuannya berapa? Melibatkan siapa saja dalam perencanaan? Dalam perencanaan tentunya kita melibatkan angkatan kita sendiri dulu, nanti baru dikoordinasikan dengan pembina dan juga kurikulum. Peserta didik, ya. Ya, Terus pembina, ya, ya. Kamabigus, ya, ya. ya. Bulanan atau harian, atau semester, atau tahunannya mana? Dalam perencanaan mempertimbangkan manajemen risiko. Sebentar ya Pak. Ya. Punya program udah pelatihan itu kan ada. Latihannya tiap berapa hari apa? Hari Jumat. Dalam perencanaan, dalam mempertimbangkan manajemen risiko kayak apa? Kalau untuk mempertimbangkan manajemen risiko itu tentunya kita memakai dana dari sekolahan, tetapi untuk fasilitas siswa kita juga memberikan iuran atau menarik iuran, tetapi itu tidak terlalu besar karena hanya untuk kayak makan siswa itu diambilkan dari siswa, tapi kalau untuk sound panggung itu sebenarnya dari sekolahan. Manajemen risiko itu misalnya kemah di hutan, kemah di hutan. Kalau nanti longsor bagaimana? Gitu. Manajemen risiko. Kalau untuk seperti itu kita juga ada kas gugus depan. Jadi untuk mengantisipasi kalau ada kegiatan yang tidak diinginkan seperti itu, kita bisa ambilkan kas kita terlebih dahulu. Kas dari bank. Bukan uangnya, jadi pelaksanaannya kemahnya kalau terjadi misalnya tanah longsor atau banjir atau gimana gitu loh. Itu manajemen risiko. Risikonya kadang kan kalau di gunung kan longsor, kalau hujan. Ya. Kalau yang terakhir perkemahan Bantar itu kan dilaksanakan di lapangan Boga Arum. Itu kan di saat musim hujan juga. Jadi dari panitia itu sudah menyiapkan ruangan yaitu di depannya ada di SD dan juga ada di kepala desa. Jadi nanti apabila terjadi hujan yang deras tidak diinginkan itu nanti bisa diungsikan di sini. Ya, oke. Apakah ini yang 1 tahun yang semester habis? Ini masih tahun ajaran ya? Iya. Tahun ajaran baru LPP kena LPP. Master. Apa pakai gak sih? Kalau evaluasi kegiatan kayak apa gambarannya? Kalau evaluasi kegiatan nanti setelah event kita mengadakan kumpulan. Nah di situ itu kita membahas kayak bagaimana kurangnya atlet tersebut, terus gimana solusinya gitu. Jadi setelah setiap habis penerimaan tamu ambalan, setiap penerimaan habis pengembaraan gitu kita melaksanakan kumpul. Ada refleksi? Ada. Refleksi kegiatan? Iya sih itu tadi Bapak. Sekarang ini bulan Desember ya kan di sini toh. Selesai toh. Nah endingnya itu pembayaran gitu. Apa merah yang ada
Kamabikus Kamabikus pernah memberikan motivasi. pernah waktu penerimaan tamu ambalan kemarin itu diberi motivasi kalau kegiatan ini tuh jangan dibuat kayak susah-susah, dibuat adik-adiknya tuh senang karena kan disambut baru datang ke sini tuh dibikin senang-senang, dibikin happy gitu. Jadi biar merasa nyaman dan juga Memberikan tidak salah. bantuan Ya, bantuan material, finansial. tidak, lebih ke saran dan motivasi saja. Kalau dari sekolah masa nggak ada bantuan? Ya, bantuan dari sarana prasarana, dari keuangan juga dari Data itu keuangan itu finansial. ya finansial. Sarana prasarana itu material. Ya. Rutin memberikan bimbingan. Ya, Ya Pak, jadi fotonya pas kakak Kamabikus memberikan bimbingan atau motivasi, fotonya. kebetulan tidak difoto. Kan Kosong, waktu pengajuan proposal itu beliau Enggak, pas misalnya pas cara pembukaan apa cara. ada sebentar. Ini boleh dilihatkan di HP atau Yang sudah yes, di HP nggak apa-apa. Dia sambil ngopi ya kak? Iya. ini kalau apa sih? Itu kan memang Kerja pas di PTA skema aku kan Pak Bubun itu kamu Pak Desa. Iya. Ya, aku tahu. ini loh Pak. Balik loh maksudku. Balik loh. Ini mana? Pulpennya Ini untuk Kamabikus ya, dasar dari khusus pulpennya di sini. Ini ya kakak Iya. Kamabikus ya. Iya. Ya, oke. Itu sebenarnya Pak, orang tua. Itu kan kayak lihat aja. Cek lah. Di sini tempat. Ini dengan kakak ya? Ya dengan kakak. Apakah Kamabikus pernah melaksanakan rapat pengurus? Kamabikus pernah melaksanakan rapat pengurus Madi majelis pembimbing. Belum kita hanya biasanya kita dikumpulkan memberikan arahan ini untuk terjadwal secara Di sini semua guru tercatat sebagai mabdi apa enggak? semua tetap sebagai anggota, cuman yang kita sebagai pimpinannya Iya. 4. Oh gitu. Satu ya. Iya. Iya, iya. Pak 2 P-nya. Apakah kakak Kamabikus juga memonitor kegiatan gugus depan? Misalnya pernah melaksanakan monef? Kita biasanya monet setelah akhir tahun itu biasanya kalau akan ada supervisi itu kita diminta bagaimana tentang administrasi. Adakah bukti bahwa Kak Kamabikus melaksanakan monef? Itu biasanya ya setidaknya di buku tamu ya, buku tamu. Di Buku tamunya ada. Iya ada bisa. Ada. Iya. Misalnya jadi dan misalnya ini kan sanggarnya sini, terus Kak Kamabikusnya datang ke sini. Datang Nah, pentingnya ini penting karena aja. internal itu Lihat-lihat. tidak tercatat. Kakak mohon untuk mengisi. Sebenarnya belum ya kayak. Iya, belum. Hanya internal saja kita, Iya. artinya karena dianggap apa ya sudah rutin gitu sehingga Iya, iya.
bukan sesuatu yang khusus gitu. Atau mungkin Tapi sebenarnya gini, ya. Kamabigus atau kepala sekolah itu melaksanakan monef itu tidak saja kepada guru saja, kepada guru sedang mengajar saja, tapi ke ruang perpustakaan, monef perpustakaan, Iya. seperti itu, ke ruang pramuka, Setiap monef pramuka. akhir tahun kan akan ada semuanya. Ini buktinya ini. Oh iya. Iya, itu. Kalau tidak ada bukti tidak boleh. Jadi perlu apa yang mungkin Ya kayak misalnya di buku tamu ya, buku tamu. di buku tamu aja berarti ya. Kepala sekolah datang ke sekian memberikan apa namanya monef, keperluan monef dan saran-saran. Nah, Itu mungkin yang ya, perlu kita ya. sebenarnya ada cuman belum tercatat. Ya, jadi kalau misalnya kepala sekolah tidak pernah datang sama sekali ke sanggar itu kan berarti kan perhatiannya kurang gitu loh. Iya. Dan tanda bahwa apa namanya pernah hadir, ya itu ya ada di daftar tamu atau daftar hadir itu. Misalnya kayak gitu. Nah, seperti ini misalnya kami ini juga anggap saja tamu, ya ada di buku tamu gitu, di sini kita. Gitu. Oh, tidak ya? Ya. Diperlukan apa Iya. ya? Iya. Buku catatan, menulis di buku catatan gitu. Biar kepala sekolah bisa memberikan apa masukan apa namanya misalnya dari ruangannya ini kok bocor ya misalnya perlu segera diganti tulisan siapa itu misalnya kok pengap kok tidak bersih kok catnya waktunya ngecat nanti banyak yang bisa dikerjakan oleh kepala sekolah itu kakak ya. Saya dulu di SMP 2. Oh iya. Ya. Oh iya ya. Sampai di sini saya 25 tahun. Sampai 2 sini. Iya, Kawadan ini. Saya 25 tahun. Lama. Terus jadi kepala sekolah di SMP 3 Kawadan. 3 tahun. Terus Takeran 2 tahun, di Karangrejo 2 tahun, di Parang. Sekarang di Parang Mas. Iya. Saya temannya Pak Aris ini pas pengangkatan nasional. Dengan Pak Parti saya juga akrab. Ketika Pak Parti saya jadi kepala sekolah di SMP 3 itu, saya kenal baik dengan Pak Parti. Nah, sekarang Pak Parti di Ponorogo. Ya, di Ponorogo ya kan? Iya. Iya. Dulu di SMP 2 Karangrejo juga ya. Panjenengan. Iya, Karangrejo 2. Nyonya di sana. Siapa? Bu Sri Sulastri. Masya Allah. Iya. Kalau takut. Iya. Pak siapa? Pak Haji. Iya, Pak Haji. Terakhir sampai nulis nih. Ya menika nunggu Bu Sri Sulastri. Saya kedua kan. Saya pengawasnya. Oh, mana nih? Kenapa? Anaknya dokter gigi nih. Menunggu ini internship. Intensif. Biasanya mungkin Januari mungkin. Iya, Januari. Iya. Januari. Putranya Pak, Pak? Ini masih koas. Puas. Koas ya. Tahun ke? Tahun kedua nih. Tahun kedua. Tinggal Kayaknya di sana hanya 1,5 tahun dan ini sudah dapat 1 tahun. kalau anak saya itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, itu termasuk program lama. Kejar-kejaran. Sekarang masih di Kalimantan. Ngasih, tapi sudah 2 atau 3 Dulu di Jombang loh, Jombang Jadi Mojokerto. saya. Iya. Sudah Iya. 2002. Pernah cerita ya. Ini salam saya ya. Di Palangkaraya ya. Saya Banjarmasin. Banjarmasin. Astaga. Itu nek kegiatan milih neng SMP. Ada banyak. Iya, Pak Haji. Sudah 3 minggu lalu yang sumpah dokternya Di sana. nggih. Keluarga ke sana. Nyonya nggih sana sama adik. Yang adiknya itu masih Adiknya sekarang
sudah profesi di UNER di Apa? Juga dokter juga? bukan ini apa nurse Nurse, perawat. sudah minggu kemarin sudah selesai laporannya, tinggal ini katanya tinggal apa yang ujian itu. Ujian. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kembali ke sini ya. Tadi Pak Haji tahu? Alhamdulillah tahu. Ngono ya gak bilang. Ya. Perintahku mau Oke. Ini kayaknya memang belum pernah ya kak. Yang Ini. Jadi kalau misalnya setidaknya setahun terakhir pernah melaksanakan musyawarah gugus iya tugas. pernah waktu Pak Sandi itu diawali waktu adanya Pak Sandi, terus kemarin itu kan akan mugus lagi di ini yang Bu Rini ya. murah melaksanakan gue Ketua gudupnya siapa? Ketua Gus Ketua Gudep. Bapak Ketua gugus tugas. Bu Sri Dwi Astuti. Sekarang Ya. Coba programnya gugus tugas. Oh, program mingguan atau hasil rapat kerja? Mingguan boleh, tahunan boleh, tahunan. Oh iya, sebentar. Aduh, di sebelah sana saya ambilkan. Ya. Wah, ya tahu. Iya. 2 tahun menjadi di sini. Ya. tahun ketiga. Ya seperti tangga itu. Ini untuk tahunan dan mingguan. Ya. Program kerja di mana-mana. Jawaban banyak aku kan itu. Pasti. Di sini ruangannya bagus loh. Ini kalau nggak salah dulu ruangannya kepala sekolah ya. Sebelah itu sebelah dulu ini Bika Rama namanya. Bika. BK ini sekarang tuh Sekarang ada di atas. di atas. Saya punya. Ini ruang ada ruang podigram. Punya tiang bendera. Nah, punya tongkat berapa? Ayo jawaban jawabannya. Ayo mikirnya. Ini loading switch. Berapa tongkatmu? Punya tongkat berapa? Punya tongkat 1000. Ah, ngawur. Siapa? Gudepnya yang mana Pak? Gudepnya yang apa? Ketua gudep. Kowe nang jawab Siapa tadi? 500 kok saya aku gak percaya. Ini ada struktur. Iya. Hah? Ketua gudep. Karena jawabnya 303 kan malah percaya. Berarti sini belum mugus itu. Belum ya? Belum mugus. Makanya yang Pak Sandi itu kemarin kan ada soalnya Pak Sandi toh. Setelah Pak Sandi itu kena ringan itu belum dialihkan. Ya berarti belum mugus. Mugus itu 2 tahun sekali ya. Ya. Dia kemarin sudah mugus Pak. Dan setelah mugus kan ketuanya Pak Sandi. Nah, Pak Sandi belum lama. Ini kan kena rollingan. Ya. Belum dilimpahkan ke siapa. Kalau sudah mugus pasti ada ketua gudepnya. Ketua gudepnya pasti ada. Kali kan belum ada. Belum kan karena Pak Sandinya tadinya ketuanya kan Pak Sandi. Pak Sandi kena rollingan itu belum ada yang menggantikan. Terus ada dokumennya. Iya, dokumennya Mugus Pak itu Sandi ada. semua yang Terus Oh gitu. Ya.
Kalau begitu ini nanti setidaknya tahun 2020 itu dilaksanakan bus. Berarti Ya. tahun depan ini. Ya, Bulan apa nih? biasanya itu bulan yang baik itu September Oktober itu. September Oktober. Waktu kita Agustus September atau Oktober atau ada Pak Sandi. Kakak barang ini gue bukannya barang Tempatnya. masih meneng di aku orang kemarin mulai Ya, anak. Ini mana? Jangan gitu. Ya, kalau misalnya menguji SKK, SKU, ini SKK-nya mana Pak? Ya, SKU-nya mana? SKU. Ya, satu aja. Satu kan saya contoh. Satu aja. Satu. Ya, ini ditandatangani ketua gugus depan. Ya. Siswa itu ditandatangani gurunya itu beda. Iya. Gitu. Ya. Kalau misalnya hafalan apa, jadi dicek karo gurune, karo ora ngapal dhewe itu. Karena masih siswa. Kecuali kalau sudah dewasa, pengen ngapali surat Yasin, ora usah dikongkon sapa-sapa yang ngapali dhewe. Karena nek bocah dari ngapalno apa itu ditandatangani oleh Yang ada tanda tangan. ini masih kosong ini. Ini ada. Dapat menjelaskan makna. Jadi satu persatu ya Iya. pengujiannya, satu persatu. Misalnya Kak Trisya pernah diuji apa Anda? Ini semuanya Pak, yang ada di sini. Ya apa mana? Ya kayak tali temali, itu Tali temali. keterampilan tali temali, terus habis itu berbahasa Indonesia yang baik. Nah, terus habis itu juga ada kreativitas seperti kayak budaya, kesenian, bisa nari atau Budaya misalnya bisa apa? Saya dulu waktu SMP pernah mengikuti itu. SMP mana sih? SMP 3 Kawedanan. SMP 3 Kawedanan tahun berapa? Baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Bukan murid saya. Iya. Saya kepala sekolah di sana pernah. Tahun berapa Bapak? Tahun 19 sampai 19 sampai? enggak, 16 sampai 19 ya. 16 sampai 19. Kakak saya berarti angkatannya kakak saya. Ya, waktu kemarin itu kelas 9. Kalau nggak salah sama ini juga, ini Kamu juga alumni SMP ya. 3. Rumahnya? Rumahnya rumahmu. Rumahnya mana? Kawedanan. Giri Purno. Jedak. Oh, Jedak. Jedak. Ya, Jedak itu saya dulu ada namanya Pak Isnen. Pak nggih. Ya, Iya, sudah meninggal. Sekarang yang menempati siapa? Yang menempati anaknya siapa? Mas Bambang. Bukan. Anaknya jauh semua. Tapi niku apa nggih kula nek lewat ikutan griyane Sepi lah ya semua. Ya. Oke, SKK dan TKK. Jadi anak itu makin cakap ya, Iya. makin cakap apa itu makin baik kan gitu ya. Kalau itu namanya Oke, dilaksanakan, ditandatangani. Ini juga gitu ya Kak ya. Ini pembinanya siapa, ini pemiliknya siapa, mengetahui map di bisnya. Ya.
Ya, ini kita memang belajar tertib begitu. Jadi nanti Anda akan mencari pekerjaan, akan mengisi formulir banyak sekali. Itu harus Anda isi semua. Gitu. Tidak boleh ada yang terlewatkan, kan gitu. Jadi belajar tertib seperti itu nanti akan ada manfaat ketika Anda mencari pekerjaan. Ya, itu ya. Ini akibat zaman now itu seperti itu. Akhirnya fisik itu lemah. Hanya di dalam kamar buka HP, fisiknya lemah gitu loh. Kayak kita lebar. Bisa nih ngedrop. Mana nih fisik itu kuat. Kalau Kak Titi bilang Proses pengujian syarat pencapaian nilai strawberry itu kan kelihatan dari luar bagus ya. Coba didemak Siti. Nah itu jadi makanya kalau kakak-kakaknya Gaya jubangnya itu nggak ada. Kalau hanya gerimis, hanya hujan itu pramuka apa itu? Yang pramuka ini mangan sego gosong itu biasa Pak ya? biasa kalau zaman dulu Pak. Ini saya tanya ini ya. Pencapaian SKU penegak Bantara lebih dari 16 orang. Ya, 16 orang. Adakah datanya? Kakasen Untuk Data datanya penduduknya. kita hanya memiliki SKU ini, untuk buku tertulisnya Gak dicatat. ya. bulan ini ngomong masalah. Kan juga banyu kayak padoh turut galengan. Tak wember itu ngomong iki tak SKU. Wilik tak SD itu kuwi. Saya itu anak saya. Ada jahe Pak kok nampak berdong? Ada jahe. Iya, Iya. jahe Ada ada. jahe. Alhamdulillah. Iya, nak wedding sering pembung. Iya biasa kan pramuka seperti itu Pak. Partisipasi penegak dalam satuan karya. Partisipasi dalam 4 satuan karya. 3 satuan karya. Berapa satuan karya ini kira-kira? Saka. Saka apa saja? Kalau dari kita itu ada dari Saka Bayangkara. Ya, Saka Bayangkara. Terus Dirgantara. Dirgantara. Latihannya neng di. Jadinya juga monggo Bayangkara latihannya neng di. Biasanya di Polres. Iya, di Polres. Biasa di Polres sekarang Iya. katanya itu di Polres tuh untuk Saka Bayangkara itu kayaknya mungkin perlu dianu lagi. Tidak aktif kegiatannya. Ini kisah kali sing urip Wira Kartika. Iya. Wira Kartika ini urip tenan. Karena ini pasti juga. Tetap memang enggak. Memang Polres itu sing keren enggak dapat pembinaan. Dulu sing kuat kan kalau jalan sama Polres. Iya. Sekarang kita menyurat itu kadang hanya pembinaan di pas ini aja, pas apel. Terus yang kemarin ikut apa itu yang sana? Kanang. Yang baru ini Mengapa Anda suka apa enggak kegiatan pramuka? Suka, Ya, suka sekali. suka. Kenapa? Karena sedang lalat dulu. Ya, Iya. kalau menurut saya Kamu dulu. Saya dulu ya. Iya. Kalau di SMP dulu saya sudah pernah juga mengikuti Dewan Penggalang. Lalu di SMA ini saya awalnya juga sempat ragu mau melanjutkan ambalan atau tidak. Terus akhirnya melihat teman saya ini jadi termotivasi ikut juga karena pengalaman dulu di SMP semenjak mengikuti pramuka saya memperbaiki public speaking saya. Nah, di sini juga diperkuat saya mengikuti Dewan Ambalan. Jadi dengan ikut pramuka ini saya dapat banyak pengalaman, banyak teman. Iya. Nah, juga itu berguna sekali bagi saya untuk mencari lapangan pekerjaan Iya. yang akan datang. Untuk membentuk karakter Ya. Anda. Jadi tidak hanya fokus kepada akademik, saya juga Iya, mengembangkan fokus keterampilan juga di non akademik. Dari caranya menjawab, kamu bisa jadi anak pinter ya. Ya. Oleh karena itu harus ada wadah yang baik untuk Iya. mengembangkan kepribadian Anda. Pramuka, kalau Latifah ya apa?
Ya, kalau saya itu sudah dari SD kelas 3 Bapak ikut. Nah, itu kan jadi gimana ya? Saya belajar dari pengalaman SD niku. Terus di SMP itu kebetulan kan ada LT3. Nah, itu saya ditarik ikut di situ, disuruh ikut lomba yang namanya English storytelling. Nah, di situ saya tuh mulai kayak tertarik, seru sekali gitu. Nah, akhirnya saya ikut terus di SMNI juga melanjutkan. Nah, di situ tuh saya tujuannya kayak menambah pengalaman. Ya, gitu. ya. Oke, ya. Ini refleksi terakhir ya. Dengan ada kunjungan visitasi dari kakak-kakak dari Warcap ini, apa pendapat Anda? Apa ada manfaatnya, atau apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan? Silakan. Menurut saya pribadi nih, menurut saya dengan adanya lomba LGU ini, menurut saya itu menambah ketertiban kita juga. Kita juga harus merapikan sanggar sih. Iya, Ya, betul, jadi betul. itu kayak motivasi juga Iya, buat kita. iya. Tidak hanya waktu dinilai saja kita membersihkan, tapi Iya. kita harus menjaga kayak terstrukturnya administrasi, Iya. keuangan, bagaimana cara kita mengelola, itu juga harus diperhatikan. Jadi kayak ini lebih ke semangat kita untuk membenahi organisasi ini menjadi lebih baik. Sebenarnya ini kalau kita teliti mungkin 2 hari atau 3 hari ya. Besok baru melihat semua. Ini sebagai sama saja. Iya, jadi manfaatnya seperti itu akan membuat tertib. Tadinya kan mungkin tidak serapi ini ya ruangannya sanggarnya. Iya kan? Ya, dengan data dikunjungi maka ya, nanti dalam kehidupan sehari-hari sudah harus dilaksanakan seperti ini. Gitu. Ya. Pioneeringnya ini kapan dibuat? Ini waktu Mau Bantara. Bantara ya. Mau Bantara. Iya. 1 bulan, 1,5 bulan yang lalu. Iya. Belum Anda? Refleksinya gimana? Refleksi saya hampir sama kayak Oh, jangan hampir sama. Besok kamu kalau melamar pekerjaan, menurut pendapat Anda bagaimana? Pendapat saya hampir sama dengan teman saya. Wes ngisih benar. Gitu ya. Mas Podo katakan dengan bahasa yang berbeda. Itu loh. Ya, silakan. Kalau pendapat saya dari lomba LGU ini kita itu kayak dilatih lah ya, ini disuruh melakukan ini kan maunya itu kayak berantakan sekali. Dari lomba LGU ini kan kita kayak dinilai dari ini jadi kan kita itu kayak punya kesadaran untuk merapikan ini jadi ini mau dinilai harus dirapikan. Iya, nah gitu kan. Cakep sekali ya Pak Haji ya. Gitu ya, diingat ya besok ya. Tidak boleh pendapat saya sama dengan teman saya ini ya. Harus dikatakan dengan cara yang berbeda. Ya, terima kasih adik-adik. Cita-citanya jadi apa nanti? Kalau saya bercita-cita menjadi guru. Wah, luar biasa. Guru apa? Saya tertariknya dalam kalau nggak sastra, bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu ke agama. Agama, Ustadzah ya. Ustadzah. Kalau Anda? Latifah? Perawat, iya. Luar biasa. Ya, terima kasih ya. Semoga dikabulkan oleh Allah. Belajar yang giat, membantu orang tua, didoakan orang tuanya agar rezekinya banyak nanti bisa. Ya. Terima kasih Kak Haji juga dan adik-adik. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.